Padir senyum Padir. Ini pelapornya dari Bank Jambi. Pada saat itu melaporkan bahwa dari Bank Jambi terjadi peretasan sehingga dana nasabah sebanyak 144,282 miliar dengan banyaknya rekening, jumlah rekening yang berhasil dibobol oleh pelaku sebanyak 6.609 nasabah. Kita berhasil mengamankan 3 pelaku, inisial DD. DD ini kerjanya atau perannya adalah orang yang berhubungan langsung dengan pihak Alkas. Alkas ini orang Bulgaria. DD disiapkan untuk mencari orang-orang yang mau membuka rekening bank maupun rekening kripto. DD yang mengantar ke Alkas yang orang Bulgaria di Jakarta. Kita berhasil mengikuti si DD dan 2 orang rekannya, yang mana DD ini adalah betul residivis di kasus yang sama di Bank Kalsel, bukan penahanan. Dan selanjutnya untuk pelaku masih kita lakukan pengembangan. Mereka melakukan ini selalu pada saat hari libur, ya, Sabtu Minggu. Kemudian mereka ini udah menyiapkan lagi. Jadi pada saat kita tangkap ini DD sudah menyiapkan lagi untuk diminta oleh orang luar ini untuk menyiapkan lagi, buka rekening lagi untuk nggak tahu kita kemana, tujuannya bank mana. Yang jelas mereka udah menyiapkan lagi. Yang kita berhasil amankan yang ada di kripto itu 18,9 miliar. Yang berhasil, sisanya dari itu yang keluar sampai sekarang belum bisa kita temukan. Rata-rata bibit. Ya. Ada alasan nggak Pak? Kenapa Bisa kita ngarah ke sana detik. Ya. Nanti juga menghimbau kepada seluruh masyarakat PHI apabila ada hal yang dari atensi tugas terjadi, dan mudah-mudahan kita juga bisa berlanjut untuk aset bisa diambil.
katanya dia mau koleksi uang rupiah. Terus kasir ngasih 1 lembar uang 100.000. Nah terus dia bilang bukan 100.000 yang itu. Terus dia ngasih pertanyaan banyak-banyak sehingga membuat kasir kami itu merasa terintimidasi mungkin ya. Dengan kasir memberikan uangnya, terus dia melipat uang di lembaran bawahnya dan mengembalikan melipat uang di lembaran bawah mengambil beberapa, kemudian yang sisanya disuruh kasir mengembalikan ke laci. Terus temennya yang lain itu mencuri beberapa barang dari toko ini. Sebenarnya si bule udah dikasih 1 lembar, tapi si bulenya ini bilang bukan yang varian itu. Terus dia kayak mendesak karyawannya. Mungkin karyawannya merasa tertekan. Total kerugiannya kalau kami hitung kurang lebih ada 2.500.000. Saya terus terang pada hari ini yang kedua kali saya melapor ke Kapolres. Pertama, tindak kekerasan juga, penganiayaan terhadap kami, saya dengan anak saya. Yang kedua ini terjadi penyerangan ke rumah saya langsung. Jadi saya merasa terancam, anak dan istri saya kena diserang oleh warga yang pendompeng. Jar bagi kami mengusir dompeng itu, karena kami sudah bosan sekali barang ini di depan rumah saya lagi. Langsung besok kalau rumah kami ini sudah roboh, siapa yang bertanggung jawab? Pihak mana yang bertanggung jawab untuk membangun rumah kami? Sementara orang dompeng ini mencari keuntungan pribadi. Laporan terkait dengan dugaan tindak pidana pengancaman yang dilaporkan oleh saudara Amri Firdaus, Ketua BPD Desa Teluk Langkap, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebon. Yang kedua, kita menerima laporan dari saudari Kuswatini, istri dari Ketua BPD, yaitu terkait dugaan tindak pidana penganiayaan. Mungkin tindak lanjut setelah terima laporan ini? Tindak lanjutnya untuk laporan ini kita akan proses secara transparan dan berkeadilan sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap korban.
terkait dengan isu yang beredar luas di media sosial berkenaan dengan dugaan terhadap salah satu dosen di lingkungan UPI. Maka kami menyadari bahwa isu tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat luas. Untuk itu kami sampaikan bahwa saat ini isu itu telah diterima oleh pimpinan dan langsung ditangani oleh Komisi Etik Universitas. Tentu kami akan menjalankan proses ini sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, dan juga integritas. Untuk itu, saat ini posisi daripada isu ini ada pada Komisi Etik Universitas. Dan mudah-mudahan isu ini segera terselesaikan dengan tepat, cepat, dan juga tetap berintegritas. Terima kasih. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.